Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dalam Endometa Lecture Series. Pada kali ini kita akan mencoba mengupas modul lipid. Dalam hal ini adalah topik familial hyperkolesterolemia. Kita akan mengupas dari definisi, mekanisme, dan kriteria diagnosis. Kalau kita berbicara mengenai penyakit kardiovaskular, itu kita dapatkan tren yang meningkat, baik itu di dunia maupun di Indonesia, di negara kita. Di dunia dalam 10 tahun terakhir, ya, atau dalam 20 tahun terakhir, itu didapatkan peningkatan sekitar 77% secara global dari penyakit-penyakit kardiovaskular ini, di mana prevalensinya meningkat dari 271 juta menjadi 523 juta di tahun 2019. Dan ini memberikan kontribusi kematian secara global sekitar 32%. Demikian juga dengan kondisi di Indonesia, di mana prevalensi daripada high 10 years cardiovascular disease itu meningkat sekitar 30,5% di Indonesia. Dan cardiovascular death atau kematian oleh karena kardiovaskular itu meningkat dari 292.000 kasus di tahun 1990 menjadi 659.000 kasus di tahun 2019. Nah, jika kita melihat angka tren peningkatan kardiovaskular ini sebenarnya merupakan puncak daripada gunung es. Kita lihat bahwa penyakit kardiovaskular itu adalah akibatnya, ya. Banyak penyebabnya yang bisa menyebabkan atau mencetuskan penyakit kardiovaskular. Jadi seperti misalnya peningkatan gula darah, diabetes, hipertensi, merokok, obesitas, diet, dan physical activity. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kadar kolesterol yang tinggi. Jika kita berbicara mengenai kadar kolesterol yang tinggi, seringkali dihubungkan dengan pola makan, lifestyle. Padahal lifestyle itu hanya salah satu penyebab dari kadar kolesterol yang tinggi. Jadi obesitas, physical inactivity, merokok yang terkait dengan lifestyle related itu hanya sebagian kecil dari penyebab hiperkolesterolemia. Karena juga ada penyebab yang lain seperti misalnya ada penyakit underlying disease-nya, ada penyakit yang mendasarinya seperti kondisi hipotiroid, diabetes, chronic kidney disease, penyakit liver, dan juga obat-obatan tertentu. Kemudian juga usia dan jenis kelamin juga mempengaruhi terhadap metabolisme daripada kolesterol. Nah, yang kita bicarakan ini adalah salah satu yang juga cukup sering didapatkan, yaitu yang penyebab peningkatan kolesterol adalah karena faktor genetik yang kita sebut sebagai familial hyperkolesterolemia. Per definisi familial hyperkolesterolemia adalah penyakit autosomal dominan genetik yang ditandai dengan peningkatan yang signifikan dari kadar LDL, di mana peningkatan kadar LDL ini akan menyebabkan gangguan atherosclerosis cardiovascular disease atau ASCVD yang munculnya lebih dini atau munculnya lebih awal. Ada dua varian dari familial hyperkolesterolemia. Yang pertama adalah heterozygous familial hyperkolesterolemia, di mana ini didapatkan pada 1 dari sekitar 200 orang. Jadi angkanya juga sebenarnya cukup banyak, 1 dari 200 orang. Dan variannya, gen yang terkena sebagian besar adalah yang terkait dengan LDL reseptor gen. Selain juga gen yang terkait dengan ApoB dan gen yang terkait dengan PCSK9. Dan kondisi ini, heterozygous familial hyperkolesterolemia ini berhubungan dengan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas dari ASCVD yang lebih awal kejadiannya. Kemudian ada varian yang kedua yaitu homozygous familial hyperkolesterolemia. Ini lebih jarang. Terjadi pada 1 dari 160.000 atau 1 dari 1 juta orang. Lebih jarang kejadiannya, ini terjadi mutasi pada kedua alel dari LDLR gen reseptor. Dan karena ini lebih mutasinya lebih dalam tanda petik lebih berat, maka seringkali pada homozygous ini yang pertama kadar LDL-nya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi bisa sampai 400-500 dan seringkali orangnya pada saat anak-anak atau bahkan remaja itu sudah terkena gangguan serangan jantung, ya. Nah, secara patofisiologi ini ada dua gambar yang sebelah
kanan itu yang secara fisiologis, yang sebelah kiri secara patofisiologis, kelainannya. Secara fisiologis, tubuh juga akan mencoba untuk memaintain kadar LDL di dalam darah. Bagaimana caranya? Jika ada kadar LDL dalam darah, maka tubuh akan memasukkan ke dalam sel. Nah, bagaimana cara memasukkannya? LDL partikel itu akan bertikatan dengan ApoB100 yang merupakan ligan untuk LDL, kemudian ini akan berikatan dengan LDR reseptor, ya, dengan LDR reseptor. Nah, kemudian ada LDL RAP1 yang kemudian akan mempositioningkan LDR reseptor untuk bisa masuk ke dalam PITS, ya, PITS, yang kemudian ke dalam lisosom, yang kemudian LDR dimasukkan ke dalam sel, ya, di mana dalam tahapan berikutnya maka LDL akan dijadikan degradasi, akan dihancurkan, akan dilisiskan. Nah, setelah dilisiskan, reseptor tadi yang digunakan untuk membawa LDL ke dalam sel tadi, itu akan kembali ke permukaan sel. Reseptornya akan kembali ke permukaan sel untuk menangkap LDL lainnya di dalam darah. Artinya, LDL reseptor ini sangat perlu untuk bisa membawa LDL yang ada di dalam darah ke dalam sel untuk kemudian dilakukan degradasi atau dilisiskan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya PCSK9. PCSK9 ini ditugaskan untuk mendegradasi daripada LDL reseptor. Itu kondisi fisiologis. Pada kondisi kelainan ini, pada kondisi kita bahas ini, ada gangguan genetik, ya. Yang pertama tadi terkait dengan LDR reseptornya. Di mana karena gangguan genetik tadi tidak terbentuk LDR reseptornya. Sehingga jika tidak ada LDR reseptor, maka tentu tidak ada yang akan menangkap LDL. Karena tidak ada yang menangkap LDL, LDL tetap berada di dalam darah. Sehingga jumlah kadar LDL itu tetap tinggi. Itu yang pertama tadi, yang terkait dengan LDL reseptor tadi. Jadi dia tidak terbentuk. Ya. Yang kedua yang terkait dengan gen yang ApoB tadi, di mana ApoB ini tidak dikenali oleh LDR reseptornya, sehingga dia juga tidak bisa berikatan dengan reseptor, walaupun reseptornya itu ada. Tapi karena ApoB-nya itu terjadi gangguan atau mutasi, maka dia tidak bisa berikatan dengan reseptor LDL-nya. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak bisa terjadi proses seperti gambar yang di sebelah kiri tadi. Akibatnya, kadar LDL tetap tinggi di dalam darah. Kemudian lagi ada yang terkait dengan gangguan di LDL RAP. Ini juga gangguan sehingga tidak bisa terjadi internalisasi daripada LDL. Akibatnya apa? Yang mau disimpulkan, diringkaskan adalah kadar LDL di dalam darah itu tetap tinggi. Nah, mengapa kita perlu memikirkan tentang familial hiperkolesterolemia? Yang pertama karena resiko kardiovaskular disease-nya itu yang tinggi, ya. Oleh karena kolesterol LDL-nya tinggi tadi, sehingga terjadi kardiovaskularnya lebih awal, usianya lebih muda. Dan cardiovascular disease risk itu lebih tinggi sekitar 90 kali terjadi pada usia sebelum 50 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyakit ini seringkali underdiagnosed. Ya, padahal kalau dilihat di statistik ada 1:200, 1-250 orang yang ada familial hiperkolesterolemia ini. Sehingga 90% lebih itu tidak terdiagnosis. Yang ketiga terkait bahwa ini bisa diterapi. Sehingga dengan pengobatan yang cukup adekuat bisa menghindari resiko untuk terjadinya cardiovascular disease yang lebih awal. Kemudian terkait dengan genetic nature, artinya penyakit familial hiperkolesterolemia ini diturunkan sehingga dia berada pada satu family atau keluarga. Dan ini perlunya kita melakukan penapisan terhadap anggota-anggota keluarga yang lain. Nah, kapan kita sebaiknya pada pasien dengan hiperkolesterol memikirkan adanya familial hiperkolesterolemia ini? Yang pertama adalah riwayat dalam keluarga yang prematur CVD. Pada first degree, artinya anak, bapak, atau saudara kandung. Jadi apabila ada dari riwayat keluarga tersebut yang mengalami prematur CVD, artinya di bawah usia 55 tahun pada laki-laki sudah terkena serangan jantung, stroke, dan gangguan vaskular lainnya, atau pada usia di atas 65 untuk wanita, maka itu kita bisa katakan bahwa family history of premature CVD itu positif.
Yang kedua terkait dengan kadar LDL kolesterolnya yang cukup tinggi. Dikatakan di sini cut off-nya adalah LDL kolesterol di atas 190. Kemudian ada tanda-tanda fisik yang merupakan penumpukan dari atau deposit daripada lemak, seperti misalnya santelasma, tendon santoma, dan corneal arcus. Kemudian ada history of premature CVD, ya. Kemudian respon terapi yang tidak terlalu baik, tidak terlalu adekuat dengan pengobatan kolesterol yang standar, dan kemudian ada kalau memang ada kemudahan bisa dilakukan pemeriksaan genetic testing untuk dilakukan penapisan pada keluarga. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik dari familial hyperkolesterolemia. Ada santelasma, ada arcus cornealis, kemudian ada akumulasi daripada lemak di bagian lutut, ya. Kemudian pada tendon Achilles juga ada akumulasi lemak, ya. Kemudian juga di tangan. Jadi adanya deposit lemak pada beberapa organ tubuhnya. Ini adalah clinical finding-nya. Sehingga ada yang kita sebut sebagai kriteria diagnosis daripada familial hyperkolesterolemia ini. Ada beberapa organisasi ya yang mengeluarkan kriteria diagnosis yang sering digunakan, antara lain Dutch Lipid Clinic Network, ada MedPAD, ada Simon Brome Register, dan ada dari American Heart Association. Kalau kita menggunakan empat ini, yang penting adalah kita lihat kriterianya hampir sama, yaitu riwayat keluarga, clinical history, physical stigmata, kadar lipid, dan kalau perlu pakai genetic analysis. Yang membedakan adalah scoring system dari masing-masing kriteria ini. Kalau Dutch Lipid Clinic itu masing-masing poin itu diberikan penilaian. Jadi prematur CAD diberikan nilai 1, kemudian LDL di atas 95 diberikan nilai 1, tendon santoma pemeriksaan fisik diberikan 2, sehingga dikatakan diagnosis daripada familial hyperkolesterolemia jika nilainya di atas 8. Yang paling mudah menurut kami itu adalah menggunakan kriteria dari American Heart Association. Karena dia hanya butuh, yang pertama adalah tentu apabila pemeriksaan genetik dilakukan dan positif, sudah pasti diagnosisnya adalah familial hyperkolesterolemia. Atau A tambah B atau C. A-nya itu apa? Jika kadar LDL-nya di atas 190, itu satu, ditambah B atau C. B itu apa? Ada riwayat CAD, ya, prematur CAD. Jadi pada laki-laki di bawah 55 tahun, pada wanita di bawah 65 tahun, pada first degree relative, pada orang tua, pada anak, atau pada saudara kandung. Jadi apabila ada itu ditambah dengan LDL di atas 190, maka itu besar kemungkinan suatu familial hyperkolesterolemia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya mengenai tata laksana daripada familial hyperkolesterolemia. Ikuti terus YouTube channel Endocrine Metabolic Indonesia dan juga di Instagram kami di Endometa Indonesia. Terima kasih.